Gaya udah mau berangkat ya Mas. Mall dulu ya Bu. Iya, ngemol dulu ya. Nah guys, saat ini kita berada di Umahku Memoriku guys, atau The House of Memory ya. Nah ini adalah salah satu destinasi wisata yang ditawarkan kalau kita ikut Lavatur Merapi. Yuk kita lihat apa saja yang ada di Umahku Memoriku. Nah ini adalah dua kerangka sapi korban erupsi Gunung Merapi yang menyambut para wisatawan yang berkunjung ke Museum Umahku Memoriku. Ini adalah rumah sebagai saksi sejarah bagaimana tragedi terjadinya erupsi Gunung Merapi. Dan rumah ini juga di depannya menampilkan bagaimana bangunan rumah ini dulunya sebelum terjadi erupsi Gunung Merapi. Nah kalau kita lihat dari bangunan rumah ini, maka kita akan melihat betapa rumah ini sangat luas ya guys. Nah ketika saya bertanya kepada Mas Yanto, driver jeep yang menumpangi kami, maka Mas Yanto mengatakan bahwa dahulunya tempat ini adalah dia merupakan tempat para kalangan elit ya, atau orang-orang kayanya yang dengan rumahnya yang luas-luas ya. Nah ini adalah salah satu yang kalau kita lihat desainer miniatur rumah aslinya itu, Masya Allah guys, bagus banget ya, dan bener-bener nyaman banget pastinya yang pernah tinggal di sini. Nah di Museum Umahku ini itu menyimpan berbagai macam baik barang-barang karena erupsi Gunung Merapi, reruntuhan-reruntuhan yang disebabkan oleh Gunung Merapi, maupun foto-foto perbandingan sebelum dan sesudah terjadinya erupsi Gunung Merapi. Dan yang menjadi ikonnya Umahku Memoriku ini adalah adanya jam-jam yang mati ya guys, dimana pada saat itu terjadi adalah saat erupsi Gunung Merapi. Nah sayang aja itu gak sempat terdokumentasikan ya guys, karena baterai HP-nya habis ya, jadi gak sempat tervideokan betapa ada jam-jam yang tiba-tiba langsung mati, bukan karena habis baterai ya guys, tapi karena terjadinya erupsi pada jam tersebut. Nah guys, Museum Umahku Memoriku ini terletak di Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di mana Umahku Memoriku ini tadinya sebuah rumah yang cukup luas dengan halaman yang juga luas ya, dan kemudian menjadi hancur akibat erupsi Gunung Merapi. Dan kini rumah itu menjadi museum dan pengunjung dapat melihat langsung dampak letusan Merapi di sini. Berbagai benda hangus diterjang lava, mulai dari sepeda motor, gamelan, tempat tidur, jam dinding, sepeda, gumpalan abu vulkanik, hingga peralatan dapur. Selain itu, para pengunjung juga bisa melihat foto-foto suasana warga saat diterjang awan panas. Bahkan dalam deretan-deretan foto ini juga ada foto rumah Mbah Marijan yang ikut terkena erupsi Merapi dan juga dipajang di museum ini. Nah, benda yang tidak kalah menarik di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah jam dinding ya guys, yang memang gak sempat saya videokan, tapi saya melihat langsung ya jam dindingnya. Namun karena baterai HP-nya habis, jadi gak bisa divideokan. Dimana jam dinding itu menunjukkan pukul 12.05, dan itulah waktu ketika Merapi memuntahkan awan panasnya. Nah guys, kalau kita baca di foto ini, maka di sini ada kutipan perbincangan antara putra Mbah Marijan dengan Mbah Marijan ketika terjadinya erupsi Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010. Di mana dalam perbincangan ini kata putra beliau, "Saya minta pamit untuk turun mengungsi dan mengajak Bapak untuk ikut serta." Maka Mbah Marijan menjawab dengan bahasa Jawa yang kemudian diartikan, "Sudah, saya tidak usah mengungsi, saya mau berdoa saja. Kalau saya ikut mengungsi nanti saya diketawain ayam," jawabnya sambil meminta saya untuk segera mengungsi. "Itulah hari terakhir di mana saya ketemu Bapak sampai jenazahnya ditemukan meninggal dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Bapak dan warga Kinarjo, Merapi adalah surga perantauan leluhur Mataram yang harus dijaga dan diuri-uri atau dilestarikan." Demikian guys, merembes ya membacanya, Masya Allah.
Semua benda yang ada di Museum Umahku Memoriku bisa kita sentuh ya. Tapi tetap harus hati-hati jangan sampai jatuh atau merusaknya. Dan kita juga bisa berfoto di depan barang-barang peninggalan sejarah tersebut dengan sangat dekat. Nah, ini adalah peralatan-peralatan dapur ya, dan juga disertai dengan foto-foto di setiap dindingnya yang memperlihatkan kisah-kisah terjadinya erupsi Gunung Merapi. Dan kalau kita melihat benda-benda ini guys, kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya akibat dari awan panas erupsi Gunung Merapi. Bayangkan ya, semua benda-benda, barang-barang ya, itu bisa menjadi hangus seperti itu. Bahkan kalau kita lihat tadi, sapi guys bisa menjadi tulang belulang karena saking panasnya erupsi Gunung Merapi ini. Nah guys, demikian ya tentang Umahku Memoriku yang merupakan salah satu destinasi yang menjadi tujuan ketika kita ikut Lavatur Merapi. Dan di sini banyak banget, bahkan termasuk yang paling lengkap, sejarah-sejarah erupsi Gunung Merapi. Nah guys, setelah kita puas berkeliling, bertanya-tanya bagaimana sejarahnya, maka kita bisa mampir di toko souvenirnya di sebelah Umahku Memoriku ya. Dan kami ikut-ikutan melihat ya, dan luar biasa guys, kerajinan-kerajinan tangan masyarakat ya, yang membuat kami terkagum-kagum. Demikian guys, Lavatur Merapi kami di part 3 di Umahku Memoriku, dan nanti kita lanjut dengan destinasi selanjutnya yaitu di Batu Alien. Saksikan terus ya guys, karena saya setelah ini langsung menuju Batu Alien. Nah guys, akhirnya saya sudah kembali ke jeep ya, dan kami OTW lagi menuju destinasi berikutnya yaitu Batu Alien atau Alien Stone ya. Nah, penasaran dong ya, kami juga penasaran nih mau melihat seperti apa destinasi ini ya, karena dari namanya ada aliens guys. Apakah ini batu dari luar angkasa guys? Nah, karena untuk menjawab kepenasaran ini, maka kami bersemangat ya untuk menuju destinasi wisata ini. Dan sekarang kami sudah OTW menuju lokasi Batu Alien, dan ini adalah masnya kita membayar untuk masuk. Dan guys, kita melihat banyak banget jeep ya, dan sepertinya ini jeep sewarna ya guys. Nah, kalau kita lihat ini seperti jeep warna-warna tentara ya guys ya. Nah, sepertinya ini adalah komunitas ya. Nah, mereka ramai banget jeepnya. Ya, sepertinya itu ada satu rombongan ya yang datang ke lokasi Batu Alien ini. Nah, sebelum masuk ke lokasi Batu Alien, maka saya sempatkan berfoto guys di depan jeep-jeep keren ini guys. Masya Allah, pastinya dengan seizin yang punya jeep ya guys. Dan saya difotokan oleh driver jeep kami, Mas Rianto. Nah, ini dia gerbang masuk objek wisata Batu Alien guys. Keren banget, ini gerbangnya aja dari batu guys. Masya Allah. Jadi nama Batu Alien yang berada di kawasan objek wisata Gunung Merapi di Yogyakarta ini memang terdengar aneh, karena pengunjung mungkin akan menganggap batu ini merupakan batu meteor dari luar angkasa. Namun rupanya keberadaan batu ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan luar angkasa, bahkan alien guys. Namun kalau kita lihat-lihat ya, dari penampakan batu ini kita seolah-olah melihat sketsa wajah makhluk luar angkasa ya guys. Itu seperti ada matanya, hidungnya, mulutnya ya guys. Nah, makanya mungkin karena penampakan batu ini, makanya batu ini disebut dengan Batu Alien. Nah, menurut masyarakat sekitar, bahwa Batu Alien ini adalah merupakan sebuah batu yang terlontar dari kawah Gunung Merapi pada letusan tahun 2010 guys. Tidak tanggung-tanggung batu ini terlempar hingga dusun Jambu, Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman yang terletak cukup jauh dari bibir kawah Gunung Merapi. Batu Alien menjadi salah satu batu-batu raksasa yang menerjang kawasan pemukiman penduduk sekitar. Uniknya, batu raksasa ini disebut-sebut membentuk wajah bahkan kepala singa guys. Nah, kalau kita lihat ya, memang mirip ya guys.
Nah, di samping itu juga banyak batu-batuan unik lainnya guys untuk tempat spot foto. Seperti ini ada batu-batu yang menyerupai jari tangan ya guys. Nah, seperti foto ini keren ya. Nah, yang gak kalah kerennya ada spot foto seperti ini guys. Saya seperti berdiri di atas lava Merapi yang panas ya. Dan ada kapal guys. Saya nggak tahu nih konsepnya seperti apa. Sepertinya ada kapal yang berlayar di atas lava panas Merapi. Atau apakah ini kapal Nabi Nuh? Saya juga nggak tahu guys. Tapi keren banget pastinya spot foto di sini. Nah, yang gak kalah kerennya adalah view alamnya guys. Nah, dari tebing ini Masya Allah saya bisa melihat pemandangan yang begitu hijau ya. Keren banget pokoknya. Jadi bagi pengunjung Lavatur Merapi, jangan lupa kunjungi spot-spot keren di Lava Merapi ini. Jadi saya sarankan ambil yang long trip ya guys. Nah, setelah selesai foto-foto cantik ya guys di lokasi batu alien ini atau alien stone, maka kami sebelum naik kembali ke jeep untuk melanjutkan ke destinasi terakhir, maka nggak lupa kami belanja di sini guys, yaitu beli salak ya. Lagi beli salad. Beli salad ya, Mbak. Mas, namanya ini salad apa, Mas? Mbak, salad apa, Mbak? Rasanya manis. Namanya rasanya manis, Mbak. Manis banget. Ini 60 ya, Mbak. Semanis Mbahnya. Ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Bu. Terima kasih. Iya. Hai guys, akhirnya kita menuju destinasi terakhir ya guys. Nah, destinasi terakhir ini adalah manuver di Kali Kuning guys. Dan ini adalah spot terakhir yang kami kunjungi dalam rangkaian long trip Lavatur Merapi ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengunjungi Petilasan Mbah Marijan, kemudian sudah mengunjungi Banker Kali Adem, kemudian kita sudah mengunjungi Rumahku Memoriku, dan kita terakhir juga sudah berkunjung ke Batu Alien, dan sekarang kita ingin main di sungai tapi tidak basah. Itu istilah masnya ya, main di sungai tapi tidak basah, yaitu manuver Kali Kuning. Dan ini merupakan salah satu spot yang sangat diminati para wisatawan yang berkunjung ke Merapi. Nah, bagaimana dan apa yang dimaksud dengan manuver Kali Kuning guys? Yaitu dimana kita masuk ke sungai dengan jeep ya, dan nanti sopirnya akan melakukan manuver ya, sehingga nanti kita akan merasakan sensasi ya guys, dimana adrenalin kita terpacu ya, dimana kita akan ngerasa ngeri-ngeri sedap guys. Yuk dilihat ya bagaimana adegannya guys. Yuk sama-sama kita tonton ya. Masya Allah. Seru banget kan guys, bener-bener uji nyali guys. Masya Allah, ini closingnya sangat memicu adrenalin ya dari rangkaian Lavatur Merapi yang kami jalani guys. Dan sepertinya waktu kami sudah melebihi ya, karena drivernya sudah kena telepon ya. Oke guys, terima kasih.